mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua itu apa di aja betul jelas apa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Apa tuh tadi uang jalanan lo? Monyet lo. Uang jalan. Apa yang habis tuh? Sampai itu Antar kita aja umat beragama aja, sesama Islam aja ya, sering caci maki. Assalamualaikum kiran semuanya, gimana kabar kalian? Gue harap sih triple S ya, semoga sehat selalu. Nah, melihat kejadian yang viral beberapa waktu yang lalu itu sedih, miris gitu ya kita ya. Dan bahkan sedih aja ngelihat kaum muslimin sekarang gitu. Bahkan kita semakin jadi bahan olok-olokan banyak orang gitu kan. Orang sering bilang kan, selamat datang di negeri mayoritas gitu. ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua itu Kayak jadi olok-olokan gitu. Ya karena memang kitanya sendiri gitu, kaum musliminnya sendiri yang membuat kita jadi olok-olokan orang gitu. Ego masing-masing kita gitu. Jangankan antar umat beragama cuy, antar umat beragama sesama kita aja masih begini gitu. Jadi ya kita nggak tahu mau salahkan siapa, salahkan diri masing-masing aja gitu. Jadi kejadian sekarang ini mengingatkan kita bahwasanya hadis Nabi Muhammad SAW itu akan semakin benar, semakin asli gitu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW katakan dulu ya, nanti akan datang masa di mana kalian itu banyak. Jadi musuh itu udah nggak ada takut lagi sama kita, nggak ada harga dirinya kaum muslimin gitu, nggak ada takutnya gitu. Lihatlah realitas sekarang, bahkan saudara kita aja dibantai habis-habisan cuy. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak ada marwah kita udah berkurang sekarang. Paling jumlah kita terbesar di dunia. Benar banget hadis Nabi gitu kan. Kita itu sebagaikan buih di pantai, banyak tapi kita tuh rapuh gitu. Ya benar banget hadis Nabi, Masya Allah, subhanallah ya Allah. Jadi para sahabat kan nanya waktu itu, kapan wahai Rasul? Sekarang jumlah kita kan udah banyak nih. Enggak, nanti kata Nabi Muhammad SAW. Dan benar kan, apa yang menyebabkan ini? Penyebabnya adalah wahan dan karohiyatul maut. Wahan itu cinta sama dunia cuy. Kaum muslimin yang ada sekarang ini sangat cinta sama dunia. Wa karohiyatul maut, takut sama mati. Jadi itulah yang bikin kita sekarang ini benar-benar lemah, tak dihargai. Hadis Nabi Muhammad SAW benar. Antar kita aja umat beragama aja, sesama Islam aja ya, sering caci maki. Makanya gue nggak pernah mau sebenarnya bikin konten-konten kayak gitu. Sering kan lu lihat satu YouTuber, dia bikin konten karena dia ada di satu pihak. Gue nggak sebut orangnya siapapun ya, pasti banyak lah dia ada di satu pihak. Nah semua kontennya adalah membuka kejelekan pihak yang dia nggak dukung ya. Contoh dia ada di pihak A, dia akan selalu bikin konten untuk menghujat pihak B ini. Nah itu yang gue nggak mau cuy, gue nggak pernah mau lakukan itu, nggak bakal gue bikin hal-hal kayak gitu di konten gue ini. Nah kalau lu pernah lihat, wah lu pernah tuh bang bikin kayak gitu, itu gue nggak niat itu hanya pembelaan terhadap Ustadz Yazid yang sering dihina orang gitu kan. Hanya itu aja, sebatas itu. Gue hanya membela, gue hanya menyampaikan keadaannya agar lu paham gitu, kalau Ustadz Yazid itu nggak layak lu hina gitu. Itu aja, sisanya gue nggak bakal pernah bikin konten-konten seperti itu, karena menurut gue yang lebih penting adalah pembenahan diri. Jadi kita ini masing-masing harus membenahi diri. Kita harus lebih belajar lagi tentang akidah kita, belajar tentang tauhid. Itu yang penting coy, itu yang penting. Pokoknya nggak usah lu cari-cari kesalahan orang lain, kesalahan kelompok lain yang nggak sepahaman sama lu. Kalaupun menurut lu kelompok tersebut melakukan kesalahan dan layak lu benarkan, maka ada caranya. Ada caranya, lu nggak harus, pokoknya lu ada caranya yang lebih baik gitu, lebih hikmah, dan agar menunjukkan oh kaum muslimin ini nggak terpecah belah loh, si A dan si B ini nggak saling sikut-sikutan kayak gitu. Itu yang harus lu benahin. Makanya lu harus, kita lah masing-masing kita semua harus belajar akidah dengan benar-benar serius cuy. Nanti manusia muslim yang ditakutin Yahudi yang akidahnya benar, yang mana nanti sholat subuh mereka itu seperti sholat Jumat cuy, rame orang sholat subuh. Itulah muslim yang ditakutkan oleh orang Yahudi nanti. Dan muslim-muslim inilah yang nanti bakal ngejar-ngejar mereka sampai mereka sembunyi di belakang pohon gorkot itu cuy. Yuk
Kembalikan kejayaan umat muslim dengan akidah dan tauhid yang benar. Tuh cuy, gue nggak bakal bikin konten-konten menyerang kelompok A, kelompok B, nggak suka gue kayak gitu. Bahkan kalau ada orang yang gue kenal dia bikin konten agama terus dia menyudutkan pihak lain, gue selalu tegur, cuy, ngapain lah kau bikin kayak gitu, udah kau fokus aja. Kalau kau memang bikin konten agama, fokus sampein agama. Kalau ada kelompok yang menyeleweng, jangan langsung mention kelompoknya, mention sikapnya cuy. Jadi sama kayak Ustadz Yazid pun itu yang di itu sikapnya cuy. Perbuatannya yang salah, bukan individunya. Kalau individu nanti bisa kita ajak, ayo balik ke yang benar gitu. Itu namanya dakwah cuy. Perbuatannya, Nabi pun selalu benci perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, bukan individunya cuy. Bahkan kalau sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dulu itu temennya Abu Jahal cuy. Temennya Abu Jahal, sekelas Umar, Nabi terima dengan lapang dada. Bahkan Nabi doakan kan, ya Allah perkuat Islam dengan Umar. Lihat cuy, kurang gimana dulu Umar lah. Bahkan ulama nggak pernah menceritakan lagi gitu, saking luar biasanya Umar gitu. Di hari dia mendapatkan hidayah, hari itu dia niat keluar dari rumah itu mau menggal Nabi cuy. Mau menggal Nabi, udah bawa pedang, udah bawa jirah. Dimana kita tahu Umar itu kalau udah pakai jirahnya ini, baju pedangnya, dia tuh selalu kalau nggak musuh yang mati, aku yang mati. Jadi intinya dia nggak bakal berhenti kalau udah bawa baju perang sama pedang. Itu cuy, itu tekad Umar, prinsip Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi saat Umar ini berubah, Nabi dengan lapang dada menerimanya, bahkan jadi orang terdekatnya, jadi khalifahnya, mati dan dikubur di samping Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak gitu cuy. Makanya nggak boleh, bener-bener nggak boleh kita individu. Hidayah itu di tangan Allah, bukan kalian yang ngatur gitu. Kalau ada seseorang yang melenceng di mata kalian terus kalian hina, kalian nggak tahu. Yang benar-benar tahu itu cuma Allah cuy. Yang benar-benar tahu orang itu baik atau nggak itu cuma Allah. Bisa jadi orang itu baik banget di umum, kan kita nggak ada yang tahu dia sendirian ngapain. Kayak gitu. Jadi janganlah. Sama halnya gue di konten ini, gue akan berusaha semaksimal mungkin gak bakal pernah memention pihak-pihak atau individu-individu yang mungkin gak sejalan dengan pemikiran gue gitu. Gue gak bakal pernah. Lebih gue akan fokus pada konten sirah Nabi ya. Gue akan fokus banget konten sirah Nabi. Kemudian yang kedua, gue akan fokus ke tokoh-tokoh inspiratif cuy. Contoh kayak kemarin gue udah bikin kisah tentang Bapak Solah Atiyah. Ini inspiratif banget ya kan. Kalian tonton lah ya, ini videonya nih. Bapak Solah Atiyah ini inspiratif banget. Gue harap ada Solah Atiyah lain dari negeri-negeri lain, ya kan? Itu. Dan yang ketiga, gue nanti akan bahas akhbarul yaum. Nah, gimana kaum muslimin saat ini? Contoh kayak yang awal mula video ini gue buat. Gue ceritakan bagaimana keadaan kaum muslimin saat ini. Oke? Mungkin video kali ini sampai sini aja. Gue ucapkan terima kasih ke kalian yang sudah support gue, sudah subscribe dan tonton video-video gue. Gue ucapkan jazakumullah khair. Video kali ini sampai sini. And see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.